Legal opinion merupakan rangkuman pandangan, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi normatif praktikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat RAM, kembali lagi di segmen Ruang Advokat Menjawab. Perkenalkan, saya Fajar Yuda Prasetya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan selaku anggota magang di RAM and Lawfish ini. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu soft skill yang wajib dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Sebelum kita memasuki salah satu soft skill itu, saya akan menjelaskan mengenai soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa hukum. Secara garis besar, mahasiswa hukum harus mempunyai dua soft skill. Yang pertama adalah soft skill public speaking. Public speaking adalah bagaimana caranya kita berbicara di depan umum. Public speaking mempunyai seni untuk mengeluarkan pendapat kita, mengeluarkan hasil pemikiran kita, dan bagaimana caranya orang lain terpikat dengan apa yang telah kita omongkan. Kedua adalah skill kepenulisan. Skill kepenulisan adalah bagaimana caranya kita menuangkan hasil pemikiran kita dalam bentuk nyata. Dalam skill kepenulisan, kita dapat menuangkannya baik itu dari segi esai hukum, naskah akademik rancangan undang-undang, legal drafting, ataupun kontrak drafting. Dan salah satu skill kepenulisan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Hukum adalah pembuatan legal opinion. Apa sih legal opinion itu? Menurut Ridwan Hoyrandi, legal opinion merupakan pendapat hukum dan pandangan seorang lawyer tentang masalah hukum tertentu yang dihadapi kliennya. Dari pandangan Ridwan Hoyrandi ini, bisa kita ambil kesimpulan, legal opinion merupakan rangkuman pandangan, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi normatif praktikal terhadap suatu isu atau permasalahan hukum aktual atau spesifik. Argumentasi yang dijadikan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan diadakannya legal opinion ini yaitu memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien, yang dimana dalam pembuatan legal opinion ini bisa dibuat oleh dua pihak. Yang pertama dari pihak akademisi maupun yang kedua dari pihak praktisi, baik secara individu maupun representasi dari lembaga tertentu. Teman-teman Sobat RAM, fungsi dari pendapat hukum ini ada dua. Yang pertama, pendapat hukum memberikan deskripsi yang inklusif terhadap dokumen-dokumen atau permasalahan hukum. Deskripsi ini memberi kepastian bahwa dokumen-dokumen yang ditelusuri telah lengkap dan sejalan dengan norma-norma hukum yang ada. Yang kedua, fungsi dari pendapat hukum atau legal opinion ini adalah memberikan pernyataan-pernyataan dini tentang kemungkinan resiko-resiko hukum yang berpotensi muncul jika perjanjian tetap dilakukan, yang artinya bahwa pendapat hukum memberikan analisis lengkap bahwa suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang disusun berpotensi menimbulkan permasalahan hukum serius di kemudian hari. Baik Sobat RAM, bagaimana sih format kepenulisan legal opinion? Bahwasanya dalam format legal opinion itu tidak mempunyai format yang pasti mengenai struktur atau konstruksi dari legal opinion sendiri, tetapi ada 4 konstruksi legal opinion atau 4 format legal opinion yang wajib ada ketika kita menulis legal opinion. Yang pertama, di halaman pertama kita harus memuat pihak-pihak yang terlibat, di mana dalam legal opinion harus dijelaskan mengenai siapa yang terlibat dan harus jelas apakah klien merupakan pihak ketiga yang terlibat atau kepada legal opinion kita tujukan kepada pemerintah. Yang kedua, kita harus membaca kasus posisi. Kasus posisi adalah paparan singkat mengenai kronologi peristiwa atau perbuatan hukum tertentu yang dipandang menimbulkan permasalahan hukum. Biasanya, ketika saya membuat legal opinion di dalam kasus posisi, sebelum saya lanjut ke tahap selanjutnya, saya akan membaca kasus posisi terlebih dahulu. Kemudian saya membaca aturan-aturan, norma-norma, asas-asas maupun doktrin untuk tahap selanjutnya, sehingga saya harus memahami kasus lebih detail lagi untuk selanjutnya bisa saya bawa ke dalam analisis hukum. Yang ketiga yaitu adalah analisis hukum, yang dimana analisis hukum ini secara lengkap konstruksi pikir dan argumentasi hukum, hasil investigasi dan telaah mendalam antara fakta, norma-norma hukum, permasalahan hukum, serta tujuan. Yang dimana ketika kasus posisi udah saya cari mengenai peraturan hukum dan sebagainya, saya menuangkannya di dalam analisa hukum itu sendiri. Yang keempat, saya akan memberikan rekomendasi hukum, yang dimana rekomendasi ini merupakan langkah hukum yang disarankan oleh praktisi atau akademisi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi.
Di Indonesia banyak sekali yang bisa kita tujukan, yang dimana kita bisa menyampaikan kepada klien kita untuk mediasi terlebih dahulu sebelum membawa ke ranah pengadilan, atau bisa membawa perjanjian itu ke Badan Arbitrase Nasional ataupun dan sebagainya, seperti itu. Sobat RAM, untuk konstruksi hukum yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini memuat pandangan akhir yang disampaikan dalam kalimat ringkas, tegas, dan jelas. Pandangan akhir ini dapat memuat deskripsi hukum, simpulan, kekeliruan, praktikal, dan berisi mengenai rekomendasi hukum. Di luar dari 4 konstruksi tadi, di dalam legal opinion juga harus ada identitas dan tanda tangan pembuat legal opinion. Identitas diisi secara lengkap sekaligus memuat address dari legal opinion, apakah untuk dan atas nama klien, ataupun ditujukan kepada pihak ketiga ataupun kepada pemerintah. Sobat RAM, bagaimana sih daya mengikat atau akibat hukum dari legal opinion ini? Daya mengikat atau akibat hukum dari legal opinion ini dapat disamakan dengan fatwa yang sifatnya tidak mengikat. Karena outputnya yang bersifat deskriptif dan rekomendatif, maka legal opinion tidak memiliki daya paksa untuk dilaksanakan oleh pihak yang meminta legal opinion ataupun pihak yang dituju. Baik Sobat RAM, sekian dari saya mengenai definisi, tujuan maupun fungsi dan konstruksi legal opinion sendiri. Dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Usaha dan keberanian tidak akan cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. John F. Kennedy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.